在我火妖郡内猖狂，既作为龙眼，别说是我一狂小作大于是不修仙，不修神，不修定，只修入我黄泉，杀我者。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnechen Immortal episode ke-122, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin menghadapi kesengsaraan Dao Heavenly karena jalan menentangnya Walin yang kesengsaraan tersebut hampir membuat Walin tewas. Tetapi di saat Walin yang sedang terjatuh, tiba-tiba saja Walin mendapatkan pertolongan dari Ancient Demon, yang Ancient Demon mau untuk menolong Walin dengan persyaratan Walin nantinya disuruh untuk mengumpulkan 9 pecahan jiwa miliknya, yang singkatnya Walin menerima perjanjian tersebut. Dan berkat bantuan dari kekuatan Ancient Demon, Walin pun bisa untuk melewati kesengsaraan dari Dao Heavenly tersebut. Dan setelahnya Walin melanjutkan penerobosannya, yang sampai pada akhirnya Walin telah berhasil menerobos Rana Askenden, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Walin berhasil menerobos Rana Askenden. Di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah tangan kegelapan yang muncul memuji Walin dengan mengatakan kalau Walin telah berhasil melewati kesengsaraan dari Dao Heavenly sebelumnya, tetapi sekarang Walin tidak akan selamat dari ancaman baru, yang dimana ancaman tersebut berasal dari dirinya. Dan setelahnya pun tangan kegelapan tersebut mencoba untuk mengambil jiwa asalnya Walin. Hal tersebut membuat Walin menjadi kaget karena serangan ini tiba-tiba, dan di sana juga tangan gelap itu mengatakan bahwasanya tidak hanya Walin saja yang telah diambil jiwanya pada monumen ini, tetapi juga banyak para kultivator lainnya yang telah jiwa asalnya diambil oleh dirinya waktu pelatihan mereka di dalam ruangan harta abadi ini. Di sana jiwanya Walin mulai ditarik oleh tangan kegelapan tersebut, tetapi untungnya Walin dapat terbebas dari penarikan tersebut dengan Walin menggunakan niat pembantaiannya. Yang setelah Walin mendapatkan jiwanya kembali, Walin pun langsung mencoba untuk kabur dari sana karena Walin sadar kekuatan kegelapan ini sulit untuk dihadapi dengan kekuatannya sekarang yang baru menerobos Rana Askenden. Dan di sana Walin masih belum mengerti dari mana kekuatan tangan kegelapan ini berada, tetapi yang pasti tangan kegelapan ini sangat kuat karena ia mampu untuk menebus pertahanan dari istana abadi. Untungnya pada akhirnya Walin bisa kabur dari sana menggunakan teleportasi. Dan sedangkan pemilik dari tangan gelap tersebut yang masih belum ikhlas kehilangan jiwanya Walin, ia tetap ingin berusaha mendapatkan jiwanya Walin karena menganggap kekuatan Walin yang sangat unik, dan ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jiwanya Walin. Yang lalu pun ia mengacaukan teleportasinya Walin dan mencoba untuk menyusul Walin kembali. Yang setelah Walin menggunakan teleportasinya, tiba-tiba saja Walin langsung berpindah tempat di tempat yang tidak ia ketahui, membuat Walin sadar bahwasanya tangan gelap itu telah mengganggu teleportasinya ke tempat yang acak. Dan di sana Walin berada di sebuah tempat dari kebun buah yang buah tersebut disebut sebagai Celestial Ascension. Walin mengenali buah Celestial Ascension ini, yang dimana buah ini dapat sementara waktu meningkatkan kekuatan seorang kultivator ke tahapan tertinggi dari level mereka, tetapi memberikan efek samping seperti memberikan peningkatan niatan membunuh yang sangat kental, yang akan merubah seseorang menjadi orang yang kuat tetapi haus akan pembantaian. Dan tak lama kemudian tangan gelap itu menyusul ke tempatnya Walin, dan di sana pun Walin langsung bersiap untuk menghadapi kembali tangan gelap itu dengan menyuruh Li Guo untuk memancing tangan gelap itu. Li Guo dengan senang hati menuruti perintahnya Walin karena ia tidak ingin untuk membuat Walin marah lagi kepada dirinya atas pengkhianatan kemarin yang telah dibuat oleh Li Guo. Yang secara bersama juga Walin mempersiapkan teknik dari kekuatan demonnya, yang di sana pun kekuatan Walin bisa untuk menjatuhkan tangan gelap itu, yang membuat energi kegelapan pada tangan itu lenyap dan menyisakan sebuah amor berwarna hitam. Tetapi
Tetapi setelahnya armor berwarna hitam itu kembali lagi mengeluarkan energi gelap dan membentuk sosok makhluk gelap dengan menunjukkan obsesinya kepada Walin bahwasanya jiwanya Walin adalah miliknya. Setelahnya makhluk gelap tersebut mencoba untuk menangkap Walin kembali dan Walin mencoba untuk melawan makhluk gelap itu menggunakan domainnya, tetapi serangan domainnya Walin dapat dibatalkan oleh makhluk gelap itu. Yang dapat mengeluarkan serangan jiwa yang mengakibatkan pikiran Walin terkacaukan dan Walin tidak bisa untuk berfokus pada pertarungan ini, yang bahkan sampai membuat Walin hampir kehilangan kesadarannya akibat kekuatan jiwa dari makhluk gelap tersebut. Dan kini Walin benar-benar berada di kondisi yang sangat terpojok. Pikirannya juga sudah mulai kacau dengan ia yang mulai mengantuk dan akan tertidur, dan Walin berusaha untuk melawan agar tidak tertidur karena jika ia tertidur maka nasibnya Walin akan beneran tamat oleh makhluk gelap tersebut. Tetapi di sana Walin melihat kembali buah Celestial Ascension tersebut dan Walin pun mau tak mau langsung mengambil semua buah Ascension tersebut untuk langsung mengonsumsi semuanya dalam satu waktu, yang untuk bisa mempertahankan kesadaran Walin dari niatan membunuh dari buah Celestial Ascension tersebut. Benar saja, setelah Walin mengonsumsi buah Celestial Ascension itu, Walin mendapatkan kesadarannya kembali dan jiwanya Walin dapat masuk kembali ke dalam tubuhnya, yang membuat makhluk gelap itu gagal merebut jiwanya Walin lagi. Dan sekarang Walin mendapatkan peningkatan kekuatannya sangat besar dari niat membunuh tersebut, dan Walin melepaskan serangan yang kuat ke arah dari makhluk gelap tersebut, yang serangan itu seketika bisa melenyapkan kembali energi gelap dari makhluk tersebut. Yang hal itu membuat makhluk gelap itu menjadi kaget dengan peningkatan Walin, dan juga ia menyadari kalau Walin sekarang sedang kesurupan dari kekuatan buah Celestial Ascension. Dan Walin juga sekarang tanpa sikapnya masih terpengaruh dengan pikiran jahatnya dengan Walin yang memiliki pikiran yang buas. Dan di sana Walin mengambil armor hitam dari makhluk gelap itu, yang membuat Walin bisa mengetahui keberadaan dari lokasi sebenarnya makhluk gelap tersebut. Dan sikap buasnya Walin yang telah diganggu oleh makhluk gelap tersebut tidak terima, dan di sana Walin pun bertekad untuk langsung balas dendam kepada makhluk gelap itu. Li Guo sendiri ketakutan juga dengan sikap buasnya Walin dan menyarankan kepada Walin untuk tidak bertindak gegabah, tetapi karena sikap buasnya Walin yang terlalu mengerikan membuat Li Guo ketakutan dan ia tidak berani untuk melawan Walin. Jadinya pun ia hanya bisa terdiam ketakutan. Yang sikap buasnya Walin juga semakin meningkatkan efek dari buah Ascension tersebut, dengan Walin menyerap lagi buah Ascension itu dengan jumlahnya semakin banyak, membuat sikap buasnya Walin semakin membara. Dan makhluk gelap juga menyadari Walin yang datang ke tempatnya, yang hal itu semakin membuat makhluk gelap itu marah karena Walin yang berani untuk memprovokasi dirinya. Yang makhluk gelap itu pun kembali mengeluarkan energi gelapnya untuk menyerang Walin, yang di tengah perjalanan energi gelapnya berhasil untuk melukai Walin. Tetapi sikap buasnya Walin justru semakin tertantang dengan makhluk gelap tersebut yang menyerang dirinya. Jadinya Walin pun langsung memberikan peningkatan kekuatan lagi pada tubuhnya dengan mengonsumsi 4 tetes cairan dari anggur abadi. Yang seketika hal itu semakin membuat Li Guo khawatir, karena dulu saja Walin mengonsumsi 1 tetes dari cairan tersebut membuat Walin tertidur, tetapi kini Walin langsung mengonsumsinya 4 tetes. Tetapi karena Walin yang dikuasai oleh sikap buasnya dari buah Celestial Ascension, efek samping dari kantuk minuman anggur abadi tidak berpengaruh kepada Walin, yang membuat Walin justru semakin gila akibat peningkatan kekuatan dari cairan anggur abadi. Yang serangan kegelapan dari makhluk gelap menyerang tubuhnya Walin secara bertubi-tubi, tetapi serangan itu tidak mempan kepada Walin. Yang Walin malah tampak kegirangan dan langsung melepaskan pukulan keras kepada serangan kegelapan dari makhluk gelap itu, yang seketika dapat menghentikan serangan gelap dari makhluk kegelapan tersebut. Yang hal ini membuat makhluk gelap itu menjadi khawatir dengan nasibnya sendiri, karena ia tahu Walin sekarang sudah sepenuhnya gila akibat buah dari Celestial Ascension. Karena kesadaran Walin sepenuhnya telah dikontrol oleh buah tersebut, yang membuat Walin tidak lagi merasakan rasa sakit. Tetapi makhluk gelap itu bisa sedikit lebih tenang
jika Walin mencoba untuk mendekatinya karena Walin yang akan memasuki wilayah dari negara Fire Demon yang dengan kekuatan membeludak Walin serta sikap buasnya, maka Walin akan membuat kekacauan di negara Fire Demon itu yang akan membuat negara Fire Demon akan mencoba untuk menghentikan Walin. Dan di tengah perjalanan itu adanya anggota dari Sekte Pedang Daluo yang bernama Zishu yang sedang memimpin para pasukan demonnya melihat adanya Walin yang sedang terbang di atas udara dengan kondisi penuh luka. Yang hal itu membuat Zishu merasa kaget, tak menyangka adanya kultivator tahap Ascendant bisa berada di kondisi sekarat seperti itu, dan ia mengira Walin sekarang merupakan target yang empuk yang bisa ia ambil jiwa Ascendantnya untuk bisa semakin memberikan peningkatan kepada pedangnya. Jadinya pun ia mencoba untuk merampok Walin. Walin juga merasakan keberadaan dari Zishu dan sikap buasnya Walin langsung tertarik untuk membantai Zishu, yang langsung pun Walin menyerang Zishu yang dengan satu serangan langsung membuat Zishu tewas. Dan juga serangan Walin dapat menghancurkan para pasukan demonnya Zishu, dan setelahnya Walin pun memanen semua energi pembantaian dari mereka semua. Gila cuy, udah gak habis pikir, energi pembantaian, niat membunuh, sikap buas mendominasi, dan esensi buah Celestial Ascension benar-benar memberikan peningkatan besar kepada Walin tanpa sadar. Kaisar pemimpin wilayah dari Demon Fire telah mendengar kabar mengenai Walin yang telah menyerang para pasukannya, yang hal itu memberikan kerugian bagi mereka karena 30.000 pasukan mereka telah lenyap. Hal itu membuat Kaisar Api menjadi marah dan ia pun langsung memerintahkan kepada para pasukannya, yaitu mengirimkan 100.000 pasukan untuk memberikan serangan balasan kepada Walin karena ia tidak terima harga diri dari wilayahnya diinjak oleh Walin. Walin yang melewati wilayah dari daratan Demon Fire pada akhirnya tiba tempat dari ibu kota api, dengan di sana adanya Jenderal Demon yang bernama Swanchin marah kepada Walin karena Walin sebelumnya yang telah menewaskan 30.000 para pasukan mereka, dan di sini ia bertekad untuk balas dendam kepada Walin, yang setelahnya pun Swanchin bersama dengan 100.000 para pasukannya mereka menyatukan kekuatan mereka. Semua energi mereka menyatu dengan mereka mengeluarkan sosok dari naga api raksasa yang lalu langsung menyerang Walin. 也配在我火妖郡内猖狂！ 既作为龙眼，别说是。 Pertarungan tersebut juga masih diawasi oleh makhluk gelap, dan di sana makhluk gelap yang merasa ada sedikit harapan kalau para pasukannya Swanchin akan bisa untuk menghentikan Walin karena kekuatan gabungan dari Jenderal Swanchin dan juga 100.000 para pasukannya bisa memberikan peningkatan kekuatan yang bahkan bisa menyamai dengan kekuatan Ascendant tahapan akhir. Tetapi dengan Walin yang masih dikontrol oleh sikap buasnya dari buah Celestial Ascension membuat Walin seperti petarung gila yang tidak kenal rasa sakit, yang walaupun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari naga api tersebut yang masih tidak bisa terhentikan. 我一狂小作大于是主魔。 Bahkan Walin menikmati semua pertarungan tersebut, dan setelahnya pun Walin menggunakan energi pembantaiannya mengeluarkan sebuah serangan berupa ombak raksasa dari energi pembantaiannya Walin, yang seketika ombak tersebut langsung menghempas ke arah dari Jenderal Swanchin dan juga 100.000 para pasukannya, yang membuat Swanchin dan juga para pasukannya tidak bisa melawan dan mereka terhempas oleh gelombang tersebut. Dan juga Swanchin sangat kaget dengan kekuatan Walin yang tidak terhentikan, padahal kondisi tubuhnya telah dipenuhi oleh luka. Dan akibat sebuah perjalanan ini secara tidak langsung memberikan peningkatan juga kepada Walin karena Walin menyadari teknik pembantaian dan juga jalan daunnya semakin menguat. 不修仙，不修身，不修地，只修入我黄泉，杀我者。 Gelombang tersebut menghempas sampai ke wilayah perkotaan yang membuat semakin banyak korban jiwa dari serangannya Walin, dan hal itu semakin memberikan sumbangan besar kepada Walin dari energi pembantaiannya yang semakin meningkat. 你
真是令我惊喜。 Makhluk gelap yang mengawasi Walin, ia semakin dibuat tertarik kepada Walin karena Walin tidak hanya menghancurkan satu perkuatan, tetapi Walin juga mendapatkan peningkatan kekuatan lagi. Dan makhluk gelap sadar kalau sebentar lagi Walin akan segera sampai di tempatnya, dan makhluk gelap pun mengajak kepada bawahannya yang bernama Ming Yuan untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Walin. Gila cuy, pada cerita kali ini Walin benar-benar menjadi gila mendapatkan peningkatan besar-besaran pada kekuatan pembantaiannya dari jalan yang tak terduga. Tetapi sayangnya cerita telah bersambung dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 也配在我火妖郡内猖狂！既作为龙眼，别说是。我一狂笑做大鱼死。